Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kameranya agak turun nih. Gini kita. Oke, kita coba jawab beberapa pertanyaan dari kolom komentar ya. Bang, seputar pertanyaan GoFood pastinya. Bang, kalau buka rekening nggak punya karena saya pakai kartu ATM BCA Express gimana? Oke nih, banyak yang nanyain kayak kalau punya rekening tapi nggak ada si bukunya apakah bisa atau nggak? Oke, jawabannya adalah coba aja dulu. Setahu saya sih nggak bisa ya. Kayak lihat nih di cara daftar GoFood ini sebetulnya cuma masukin nomor rekening aja. Harusnya bisa, nggak masalah karena kayak sekarang mungkin udah nggak diminta foto lagi. Jadi kalau misalnya nggak punya buku rekeningnya, coba aja dulu, daftarin aja dulu. Nah, yang berikutnya, atau cuman kalau misalnya kayak e-money, kayak misalnya GoPay gitu ya, atau e-money yang lain itu, setahu saya nggak bisa ya. Jadi harus ada nomor rekening yang aktif. Jenius kayaknya nggak bisa ya, karena dia bukan nomor rekening, dia nomor account. Bisa deng, harusnya dia SMBC ya, harusnya sih bisa. Oke, pertanyaan berikutnya adalah ini wireless, ini tentang kamera, bukan? Oh ya, nih GoFood lagi nih. Bang, saya mau tanya, rencananya mau usaha rumahan, apakah bisa saya promo sendiri atau harus ikut promo aplikator? Makasih ya, saya tunggu infonya. Oke, misalnya baru mulai jualan, pengen promo sendiri, ya bisa banget, boleh banget ya. Misalnya pakai dengan media sosial masing-masing gitu ya, terus promoin sendiri ke teman-teman, kirimin ke teman-teman. Karena menurut saya saat ini mau jualan di GoFood, GrabFood atau ShopeeFood ataupun usaha apapun rumahan, yang terbaik itu adalah mulut ke mulut ya, rekomendasi dari teman, rekomendasi dari orang. Apalagi orang tersebut bisa merekomendasikan di media sosialnya, itu sangat powerful banget. Karena itu kan organik ya, dalam arti kata emang benar-benar reviewnya itu dari diri dia gitu ya. Terlepas mau reviewnya bagus atau enggak, minimal ada info aja. Jadi sebenarnya kayak teman-teman yang kayak misalnya punya usaha atau misalnya temennya ada usaha, cakep banget sih kalau kalian bisa ngebantu nge-review tempatnya teman-teman ya. Kayak gini bikin konten-konten aja iseng gitu yang bermanfaat. Kalau misalnya ada yang kurang ya mungkin bisa di-infoin langsung ke penjual aja, langsung main dikasih bintang aja buat ya, kasihan gitu karena efeknya tuh lumayan gitu. Kemudian Bang mau tanya, saya kan jualannya di offline nih, harganya 15.000. Nah, ini tuh baru mau daftar GoBiz, berarti di GoFoodnya itu beserta pajak jadi berapa ya harga jualnya? Nah, sebetulnya setahu saya nih ya, mungkin koreksi saya atau kalau teman-teman ada yang tahu boleh banget dicantumin aja di kolom komentar. Harga komisi yang dibayar, yang kita diambil dari GoFood itu sudah termasuk pajak. Jadi kalau misalnya jualan offline, saya selalu bilang tambahin aja sekitar 25%. 25% itu kan sekitar 3.000. Kalau 15.000 itu kan sekitar 3.500 ya, 3.500 ya udah berarti sekitar 18.500 gitu, jadi tambahin aja. Nah, jadi selalu ditambahin 25% kalau misalnya dari harga offline-nya gitu, atau mau digenapin jadi 20.000 juga boleh banget. Duh, kayak mau bersin ya. Yang berikutnya oh ya Bang, kalau misalnya order masuk dibuat tidak otomatis diterima gimana ya? Maksudnya gimana nih? Dibuat tidak otomatis diterima. Bisa sih harusnya di aplikasi GoBiznya itu, di settingnya itu bisa. Jadi harus di-accept dulu, harus diterima dulu, harusnya bisa. Tapi saya nggak tahu juga ya, sekarang udah nggak terlalu update. Mungkin kita harus nanya anak-anak kalau hal ini. Ya, ini bagus nih kayaknya, agak banyak nih. Sering di tempatku dibuat sasaran orderan fiktif. Modusnya pesen susu balita berulang-ulang bikin gemes. Saya bilang tidak ada atas nama tersebut. Saya sarankan barangnya kembalikan ke Alfamartnya. Ceritakan keadaannya jika Mas atau Mbak ojol yang dapat order fiktif. Setelahnya saya nggak paham apakah masalah terselesaikan atau tidaknya. Ada juga driver ojol telepon ke CS Gojek yang disuruh ke gang pelantiasan terdekat. Ada yang terkadang dikirim ke kantor Gojeknya dari informasi tetangga yang Gojek. Intinya jangan mau diminta ganti rugi oleh driver ojolnya. Ada yang bilang memang permainan oknum ojol. Bisa juga scam penipuan. Oke, ini lebih ke saran sih ya. Jadi intinya ini kan dari video yang hati-hati yang buat kasus penipuan itu ya. Jadi intinya kalau udah ada yang minta ganti atau dari pihak apa minta transfer gitu itu jangan mau deh, itu udah pasti nggak benar. Gitu ya, terlepas dari oknum-oknum gitu. Terus Bang, kalau misalkan setelah daftar terus setelah berhasil kita pindahkan ke laptop bisa nggak ya Bang? Apanya nih? Oh, si aplikasi GoBiznya nggak bisa. Aplikasi GoBiz itu hanya bisa dibuka di
handphone ya, di Android atau di tablet Android ya. Kalau misalnya OS atau Apple itu nggak bisa. Jadi kalau ditanya bisa dipindahin ke laptop, nggak bisa gitu. Bang, intensitas untuk dipancingnya ini gimana? Apakah setiap hari? Apakah gimana? Oh, ini maksudnya pancing orderan ya. Pancing orderan itu baiknya gimana? Kalau saran saya, kalau memang bisa sehari itu bisa 10 kali, boleh banget. Dengan account yang sama juga nggak apa-apa. Karena kan jatuhnya sebetulnya kita memang order ya. Cuman ya dikasih jarak gitu ya. Dikasih jarak kayak misalnya jam 7, terus nanti jam 9. Kasih jarak 2 jam, 2 jam. Dengan sebetulnya kalau by hukum juga ya kita nggak masalah kan. Kita bukan orderan fiktif ya, kita ngirim buat teman kita, buat kerabat kita gitu, kita ngirimin makanan gitu kan, produk kita biar orang nyobain. Jadi sebetulnya bukan order fiktif, tapi itu sebetulnya dipancing. Jadi kalau di algoritma itu ngebacanya orderannya itu banyak ya. Kalau ngebaca orderan banyak, algoritma juga akan senang dan dia akan ngesebar lagi gitu. Jadi kalau untuk pancing orderan ini, satu, bukan penipuan, tapi ini lebih ke niatkan dengan sedekah ya, kalau saya sih gitu. Sore kak, saya pernah dengar katanya mendingan jangan bikin makanannya dulu sebelum dapat driver karena takutnya driver nggak ketemu sama alamat penjual atau ada masalah ini gitu, sedangkan kita udah keburu bikin makanannya. Oke, ini sebetulnya agak plus minus ya gini. Sebetulnya kalau misalnya memang restonya teman-teman itu sudah sering dapat driver, banyak ini udah kenal gitu ya atau apa, buat sih buat aja. Tapi kalau buat yang baru mulai jualan, mungkin bisa pakai saran kakak ini. Jadi jangan dibuat tuh sampai driver datang gitu, karena bisa jadi tadi ya ada kasusnya kayak gini, drivernya nggak ketemu sama alamat penjualnya atau dan yang lain-lain. Nah, ini kasus-kasus seperti ini juga nggak bisa dipukul sama rata ya. Jadi gini, tiap kota, tiap tempat tuh beda-beda. Kayak misalnya jualannya di Bandung, di Jakarta, atau misalnya di kota-kota kayak contoh waktu itu Banyuwangi ya gitu, tuh kan karakter tempat, karakter penjual, karakter driver tuh beda-beda gitu. Jadi kita nggak bisa pukul rata semuanya gitu. Kalau misalnya kayak di Jakarta, Bandung yang udah driver banyak di tengah kota, saya rasa itu nggak masalah, bikin aja karena pasti akan selalu ada driver penggantinya gitu. Tapi kalau misalnya daerahnya yang belum banyak driver atau kota-kota yang masih belum banyak driver, itu mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan gitu. Oke deh, kalau gitu ini udah 7 menitan ya, hampir 8 menit dan kayak baterainya udah lowbat. Ya, semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, boleh banget dicantumin aja di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan di-share ya, karena siapa tahu di luar sana ada yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!